Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan sukses semua nih buat kalian semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya tidak luput ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang kali ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk kinerja Bitcoin, altcoin, ya Ethereum dan pokoknya semua cryptocurrency. Kita fokus dulu kali ini di Bitcoin teman-teman. Di Bitcoin kali ini berada di level 34 ribuan. Oke, 34 ribu something lah ya untuk harganya. Nah, kinerja daripada Bitcoin ini mencerminkan kenaikan daripada altcoin juga atau penurunan juga teman-teman. Karena apa? Kiblat daripada cryptocurrency sama halnya ya di cryptocurrency di Bitcoin gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di sini mayoritas ya di pagi menjelang siang hari ini keadaan cryptocurrency dalam kondisi yang merah merona-rona, meskipun kayak SRP ini masih dalam kondisi ada presentasi kenaikan cuman di bawah 1% ya. Nah, kali ini Cardano, Dogecoin, Tron juga masih menunjukkan tanda-tanda yang positif. Polygon Matic juga sama halnya ya teman-teman ya. Jadi hampir 80 sampai 9 kalau 90% terlalu over ya. 70 sampai 80% lah dalam kondisi yang masih bagus ya. Nah, kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi yang cukup menarik nih buat kalian ketahui ya, antara SEC dengan Ripple dan Mega Bonds yang mungkin membawa presentasi lonjakan daripada SRP. Nah, kita bahas satu persatu kali ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman Ripple menolak membayar SEC denda sebesar 770 juta US dollar ya. Jadi Ripple menolak membayar SEC denda besar dan kuat sebesar 770 juta US dollar sebagai penyelesaian. Nah, kemarin kan sempat kita bahas ya, SEC ini meminta denda terhadap Ripple sebesar 770 juta US dollar untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika Ripple membayar denda ini, ya udah clear gitu masalah antara Ripple dan SEC. Namun di sini teman-teman ya, Ripple menolak hal tersebut karena menurut Ripple ini nggak fair juga dengan denda segitu banyaknya, dan menurut Ripple bahwasanya Ripple ini nggak salah juga kenapa harus membayar denda gitu ya. Ini cukup menarik dan cukup ramai kali ini teman-teman. Jadi di tengah rumor di komunitas kripto, John E. Amicus Curiae dalam gugatan tersebut membahas kemungkinan penyelesaian antara SEC dan Ripple dalam rangkaian X tanggal 27 Oktober. Pengacara John Dutton telah menjelaskan bagaimana SEC dan Ripple dapat mencapai penyelesaian dan apakah hal tersebut benar mungkin dilakukan saat ini. Nah, bayangkan saja 770 juta US dollar, berapa triliun itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini Ripple menolak untuk membayar hal tersebut, lebih memilih ke jalur hukum saja. Ya udahlah, kalau mau banding saja ya SEC ini. Kalau mau bertarung lagi di medan perang, ayo gitu. Ripple seperti itu teman-teman saat ini ya. Daripada mereka harus membayar denda segitu banyaknya. Dan menurut si Ripple pun bahwasanya Ripple ini nggak salah gitu teman-teman ya. Ripple ini nggak salah, dan informasi yang beredar teman-teman tentang IPO-nya SRP nanti akan segera diungkap atau dibuka di Dubai kalau nggak salah teman-teman. Ini cukup menarik ya ke depannya. Semoga saja hal antara Ripple dan SEC ini segera selesai teman-teman, karena memang kendala terberat untuk kenaikan daripada harga SRP ya hanya satu, SEC itu aja ya. Ketika udah nggak ada masalah dengan SEC, udah pure harga SRP bakal melejit nih ya, itu kalau menurut saya. Nah, berikutnya dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, di mana SRP Mega Bonds. Oke, Mega Bonds ini analis teratas memprediksikan lonjakan SRP sebesar 4,8 ribu ya. Jadi 4.853%, mengangkat harga SRP menjadi 27 dolar itu tidak dapat dihindari. Udah pasti gitu ya menurut si analis ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, analis pasar Aircrowd yakin akan rally SRP ke ambang harga 27 US dollar yang akan membuat aset kripto terobsesi sebesar 4.853% dari titik harga saat ini.
Jadi proyek EGRAC yang diabaikan ya dalam analisis SRP baru-baru ini mengutip presiden historis yang berkaitan dengan kenaikan sebelumnya. Jadi analis menekankan bahwa pasar bull sebelumnya melihat Bitcoin menguat sebesar 23 kali lipat, sementara Ethereum mengamati peningkatan yang luar biasa sebesar 58 kali lipat. Nah, penekanan harga SRP khususnya analis menekankan bahwa SRP juga berpotensi mendapatkan atau mencatatkan keuntungan serupa, namun ia menghadapi tantangan karena tekanan harga yang ditimbulkan dari gugatan SEC terhadap Ripple. Benar ya teman-teman ya? Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, bahwasanya ketika Ripple ini memang udah nggak ada urusan dengan SEC, dengan sekuritasnya Amerika Serikat sana ya, mungkin harga SRP ini bisa melambung ya teman-teman, bisa melambung tinggi. Nah, kemarin kan kalian sempat melihat sendiri ya the powernya of kemenangan SRP kemarin, walaupun belum signifikan juga, tapi powernya itu bisa merambah ke altcoin teman-teman. Bukan hanya SRP aja yang mengalami kenaikan, tapi altcoin. Nah, pertama kali Ripple menang melawan SEC ya kan. Nah, itu kenaikan daripada SRP juga lumayan dan diikuti oleh altcoin. Yang kedua yaitu dengan adanya banding selah yang diajukan SEC dan ditolak oleh Mahkamah Agungnya sana ya. Itu kemenangan kedua. Yang ketiga adalah pencabutan tuntutan terhadap Clearinghouse atau siapa itu ya, kalau nggak salah itu teman-teman ya. Itu menandakan kemenangan potensial yang ketiga. Yang keempat nanti teman-teman di awal Januari ya, di awal-awal tahun 2024 nanti akan ada perang isbat ya antara SEC dan Ripple, yang dimana ketika memang Ripple ini udah bisa menang gitu ya, tidak menutup kemungkinan nih Ripple SRP akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan nantinya. Nah, ingat ya teman-teman, kendala terbesar daripada SRP kenapa harganya nggak cenderung kuat naik ya, memang masih dibayang-bayangi oleh SEC. Sebagian pemain retail, sebagian cukong itu masih wait and see gitu ya, dia masih menunggu. Mungkin dia sudah mempersiapkan dana nih ya. Ketika memang ada bocoran announcement bahwasanya kemenangan di Ripple, tidak menutup kemungkinan dana yang udah dipersiapkan itu bisa langsung masuk untuk membeli SRP. Maka dari itu saya sering bilang terhadap teman-teman ya, minimal 5 atau 10 SRP kalian pegang lah ya. Karena apa? Gini loh teman-teman, secara logika SRP ini tercipta itu berbanding terbalik dengan tujuan daripada Bitcoin yang notabene menjadi pure terdesentralisasi tanpa ada pengaturan ya. Sedangkan Bitcoin ini adalah musuhnya sektor perbankan dan pemerintah ya kan. Sedangkan Ripple yang membuat token SRP ini notabene tujuannya untuk merangkul sistem perbankan teman-teman, agar digunakan oleh seluruh dunia sebagai apa? Sebagai alat transaksi lintas batas gitu teman-teman. Jadi ya bisa dikatakan sentral banknya di dunia digital cryptocurrency ya ini gitu, SRP. Maka dari itu nggak ada salahnya kalau kita pegang 5 atau 10 SRP gitu teman-teman ya. Dan ingat bahwa SEC Amerika Serikat mengajukan tuntutan terhadap Ripple itu pada Desember 2020 ya, dan perjalanannya udah 3 tahunan ya kan. Nah, setelah itu SRP pun mengalami atau mampu mencatat kenaikan hingga 1,9 ya, 1000 berapa ini ya, 1901 berapa ini pada bulan April 2021. Namun aset tersebut mengalami resistensi yang kuat karena dominasi tekanan jual ya. Terjadi kepanikan lah, wah dituntut nih oleh Badan Sekuritas Amerika Serikat nih ya, wah kasus apa nih. Nah, jadi pemain retail jadi apa ya, kayak takut lah untuk bertahan. Tapi kali ini minimal teman-teman gak ada salahnya kita beli 5 itu gak nyampe $5 ya kan, gak nyampe $5. Terus kita beli 10 koin SRP juga gak nyampe $10 toh ya. Siapa tahu kedepannya memang benar-benar ini bisa menjadi tabungan buat keluarga kalian kedepannya. Tapi tetap utamakan Dior ya, do your own research, karena segala sesuatu bisa terjadi. Dan mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu dan salam cuan.